Haleluya, haleluya, saudara dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-23 menuliskan tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus mengecam mereka, saudara? Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman tersebut. Makanya Yesus mengatakan, turutilah apa yang mereka ajarkan, namun jangan turuti tingkah laku mereka atau perbuatan mereka. Yesus akhirnya mengatakan perkataan, celakalah kamu, sebab yang pertama, saudara, orang-orang Farisi menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi pada waktu itu untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari lihat keadaan kita, saudara. Apakah kita menjadi orang Kristen yang ternyata menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk percaya kepada Tuhan, menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Yesus, dengan kita mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kita katakan tentang menjadi pengikutnya Yesus. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus mengatakan celaka kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Sebab mereka memanfaatkan orang lain. Mereka memanfaatkan orang-orang yang tulus, tidak dengan curiga. Waktu itu, saudara, para janda-janda mereka manfaatkan untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk supaya mereka menjadi orang yang kaya, berkelimpahan. Nah, kembali lagi sebagai orang percaya, mari jangan menjadi orang yang memanfaatkan keadaan orang lain, yang memanfaatkan keadaan orang lain yang sebenarnya mereka ini adalah orang yang tulus, orang yang murni di dalam pelayanan, yang polos dalam pelayanan, kemudian dimanfaatkan. Hati-hati supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Yang ketiga, saudara, mengapa Yesus mengatakan kata celaka kepada mereka? Sebab mereka menjadikan orang-orang pengikut mereka, bukannya menjadi pengikut orang lain. Dan cara mereka ini, saudara, menanamkan pemahaman-pemahaman mereka, bukan pemahaman kebenaran firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang murni. Mereka tanamkan pemahaman kepada orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga orang-orang ini menjadi orang yang lebih fanatik. Mereka juga mengatakan bahwa komunitas yang lain itu tidak baik, kamilah komunitas yang paling benar, suci, kudus. Menjelek-jelekan komunitas yang lain supaya orang-orang bisa mengikuti mereka. Padahal, saudara, mereka melakukan ini supaya mereka memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya, saudara, mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Sebab, saudara, mereka adalah orang-orang yang hanya kelihatannya saja di luar baik, hanya kelihatannya saja di luar mereka adalah orang yang taat. Padahal sebenarnya, saudara, di balik semuanya itu mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan. Mereka adalah orang-orang yang mau supaya mereka sendiri saja yang memiliki keuntungan, mendapatkan keuntungan. Mereka ini orang-orang yang munafik, yang sengaja menunjukkan kebaikan kepada orang-orang supaya mereka dihormati. Nah, menjadi suatu pelajaran kepada kita orang yang percaya. Yang pertama, jangan kita menjadi batu sandungan kepada orang yang mempercayai kepada Yesus. Yang kedua, jangan kita menjadi orang yang memanfaatkan keadaan orang-orang yang baru percaya. Yang selanjutnya, saudara, jangan kita menjadi orang yang membuat orang lain menjadi pengikut kita, bukan menjadi pengikutnya Yesus. Tapi biarlah kehidupan kita menjadi orang yang diharapkan Tuhan, menjadi rekan kerjanya Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Supaya apa, saudara? Lewat kehidupan kita banyak orang menjadi percaya. Kita tidak memanfaatkan orang lain, tapi orang-orang tersebut benar-benar akhirnya mengerti dengan benar menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang sesuai dengan apa yang Yesus mau. Supaya ketika Yesus datang kembali, saudara, didapati kita adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang murni dalam pelayanan Tuhan Yesus.